Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mbak Oki dari Komisi 9 DPR RI sendiri, kapan kira-kira kemudian memanggil BPJS ataupun mungkin Kementerian Kesehatan ataupun kementerian terkait mengenai kasus kartu BPJS Kesehatan palsu ini? Iya, segera ya Rara, karena saat hari ini dan besok kami masih disibukkan dengan kasus vaksin palsu. Besok kami akan ke rumah sakit yang melakukan vaksinasi palsu tersebut. Mungkin setelah itu akan kami panggil, karena menurut hemat saya momentumnya sedang bagus ya. Jadi memang supaya masyarakat juga masih aware tentang hal itu. Nah, saya hendak menyoroti masalah ini, saya kaitkan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Panja BPJS Kesehatan dan PBI di Komisi 9. Sebetulnya masalah pendataan sudah menjadi salah satu poinnya. Jadi kami minta BPJS Kesehatan agar melakukan investigasi mengenai pendataan. Karena begini, di NTB katakanlah yang kami temukan, itu ada seseorang ibu yang sudah mendaftar, namanya misalnya Ibu Laura, katakanlah ya. Tapi terus beliau hamil dan melahirkan, anaknya namanya katakanlah Unang. Maka nanti dipanggilnya Mama Unang. Nah, jadi kemudian beliau mencoba datang lagi ke Yankes, Mama Unang, nggak ada Mama Unang, gitu. Jadi itu yang kami temukan, oleh karenanya salah satu rekomendasi dari Panja BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan adalah tolong pendataan itu betul-betul dilakukan dengan baik dan benar. Kalau tadi saya coba menarik kepada pernyataannya Pak Irfan, setelah dapat dari Kemenkes dapat Kemensos, kan memang panjang situ ya alur pendataan itu. Memang BPJS Kesehatan harus melakukan pengecekan ulang mengenai kartu-kartu PBI ini. Dan kalau kita mau ngebahas mengenai pendataan PBI, dicek ulang, kami di Komisi 9 dapat tuh semua dapil kami masing-masing PBI. Tapi ketika kami buka, ternyata tidak sesuai dengan apa yang di sini di PBI di catatannya gitu dengan apa yang di lapangan. Itu bisa talk show kita bisa katakan. Kemudian yang kedua yang juga kami minta kepada BPJS Kesehatan agar melakukan audit terhadap investigasi audit terhadap laporan keuangan. Karena begini, dengan perjuangan dari Komisi 9, jumlah iuran PBI, artinya yang dibayarkan oleh pemerintah untuk orang-orang tidak mampu, tadinya kan hanya dibayar oleh pemerintah per orang per kepala itu 19.225. Tapi kemudian kami berjuang agar jangan 19.225 dong, naik menjadi 23.000. Artinya BPJS Kesehatan ini kan menerima uang lebih banyak dikaitkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, kami kenapa meminta di audit laporan keuangannya? Karena dengan adanya PBI yang sudah meningkat gitu ya. Kemudian juga tadi Pak Irfan mengatakan banyak yang sudah menjadi peserta. Harusnya manajemennya itu, manajemen operasionalnya itu menjadi lebih baik. Sehingga untuk sosialisasi harusnya itu tidak terjadi begitu hal seperti ini. Baik, Pak Irfan, tanggapannya langsung. Ya, terima kasih. Tentu kami tidak lanjuti apa yang menjadi rekomendasi daripada DPR dan khusus juga terkait dengan audit juga, kita memang secara rutin audit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik. Kita publish juga, kita panggil juga media massa, dan juga sudah rutin kita juga memang diaudit juga oleh BPK, lalu oleh instansi lain yang terkait gitu, termasuk juga Dewas tentu juga mengawasi. Juga terkait sekali lagi kalau untuk pendataan, kami harus memposisikan bahwa kita tidak berwenang untuk merubah, bahkan merubah nggak boleh. Sehingga kalaupun kita, jadi kita punya posko nih, posko pengaduan distribusi KIS tadi. 87 juta dari yang kita dapatkan data, kita bagikan itu kartunya, sekaligus diverifikasi kembali. Jadi kalau ada yang salah, tadi dikatakan mamah anu dan sebagainya, kalau ada yang salah, laporkan. Tapi kami tidak berwenang merubah. Jadi kami laporkan ke Kemsos. Ini loh. Artinya birokrasinya kembali panjang yang harus ditempuh. Karena itu bukan wewenang kami untuk merubah, nggak boleh. Nggak boleh merubah. Bahkan kami koordinasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri karena banyak masyarakat yang belum punya NIK. Apalagi ada yang NIK ganda. Nah, disitulah mereka PBI yang belum punya NIK juga disinkronkan gitu. Baik. Ini dalam rangka purifikasi data. Jadi tetap kita sempurnakan gitu data-data tersebut gitu. Satu lagi boleh ya, tentang anggaran gitu ya. Saya bukan provokator supaya marah-marah, enggak, tapi ini supaya menjadikan kawalan kita bersama ya, bahwa untuk dana operasional BPJS sendiri itu dibandingkan negara-negara lain kita paling besar. Rara Wiki, kita itu 5,39% dari dana yang terkumpul itu untuk operasional.
Ya. Sementara negara lain nggak sampai 4% gitu. Artinya kan tentu kita berharap supaya lebih bagus lagi kinerja BPJS. Terkait juga dengan harapan dari masyarakat terhadap pelayanan dari BPJS, kita memiliki beberapa hal yang kemudian juga bisa di-highlight terkait dengan pelayanan BPJS kepada masyarakat. Bisa ditayangkan grafisnya. Mengenai persoalan penyelenggaraan BPJS Kesehatan seperti itu ya Wiki ya? Ya betul, ini adalah sudah halaman berikutnya ya, ini terkait dengan kartu pengguna BPJS. Untuk pelayanannya, kita lihat pembayaran biaya pengobatan yang tidak semua ditanggung BPJS. Contoh penderita lupus hanya ditanggung 20% dari total biaya terapi. Kemudian dari pemberian obat setengah resep, pelayanan dokter buruk dan pasien harus membayar karena biaya ditanggung mencapai batas maksimal. Tadi kalau misalnya kita kaitkan dengan pernyataan yang Mbak Oki bahwa sebetulnya dana operasionalnya besar seperti itu, tapi kita lihat masih banyak keterbatasan ataupun masalah-masalah dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan sendiri. Pak Irfan. Ya. Program JKN KIS ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Jadi bukan sendiri BPJS Kesehatan, tapi juga stakeholder lainnya, Vaskes dan sebagainya, termasuk tenaga kesehatan. Termasuk juga dalam setting iuran, kementerian terkait juga agar imbang. Artinya costing yang sebenarnya adalah berapa, itu yang kita ajukan sekian, maka kalau seimbang itu mungkin ya sebagian besar akan mengatasi masalah seperti itu. Setting iurannya yang ada tuh berapa persen sih? Berapa yang dibayar oleh BPJS, berapa yang harus ditanggung oleh masyarakat? Ya, untuk diketahui bahwa usulan terakhir dari Dewan Jaminan Sosial Nasional berdasarkan perhitungan aktuaria bahwa nilai paling rendah agar dapat memberikan pelayanan minimum terbaik PBI itu 36.000 per jiwa per bulan. Nah, cuman kan memang karena keterbatasan mungkin juga keuangan yang ada belum bisa sampai demikian gitu. Tapi harapannya akan ke arah sana. Tapi kan pemerintah punya komitmen juga untuk memberikan dana lain. Gitu. Makanya BPJS harus punya kahumas yang top, Pak Irfan, supaya begini, karena kayak misalnya saudara saya ya, si E gitu ya, kemoterapi memang nggak bayar gitu ya, disedot paru-parunya, isi cairan nggak bayar. Tapi ada obat-obat yang dia pun nggak apa-apa, oke saya bayar deh. Karena kalau dibandingkan dengan biaya harus dia keluarkan semuanya, tanpa BPJS, itu luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini menurut hemat saya yang harus terus gitu ya disuarakan oleh BPJS. Jadi manakala negara belum punya anggaran untuk mencapai 36.000 per kepala, seperti misalnya lupus hanya 20%, tapi manakala BPJS bisa menyuarakan bahwa lihat loh yang kamu keluarkan lebih besar tanpa BPJS gitu kan, orang juga akan lebih memahaminya begitu. Artinya sosialisasi dari program-program BPJS apa saja yang di cover seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak Oki karena Mbak Oki tidak bisa melanjutkan bersama kami ya. Ini kita lihat sektor kesehatan ini sedang banyak masalah, ada vaksin palsu dan ini ada kartu BPJS Kesehatan yang juga palsu. Artinya apa sebetulnya yang harus dibenahi agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi, apalagi kan sektor kesehatan ini menyangkut kebutuhan pokok ataupun hak asasi manusia seperti itu. Betul. Baik vaksin palsu maupun kartu BPJS Kesehatan palsu, menurut saya satu yang paling utama, sosialisasi. Sosialisasi yang isinya adalah KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu yang perlu diberikan kepada masyarakat. Oke, Mbak Oki, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Live Talk. Pak Irfan, Pak Irfan tetap di sini, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Live Talk akan segera kembali sesaat lagi.